Ini ukuran gereja yang benar. Kalau gereja yang datang dengar khotbah orang yang sama terus bertahun-tahun, itu bukan gereja. Karena orang berdosa takut datang ke kita, datang ke Yesus lewat kita. Kalau sampai orang berdosa takut cari Tuhan lewat kita, berarti kita adalah Farisi, imam-imam dan ahli Taurat yang munafik itu. Betul tidak? Karena orang-orang itu takut ketemu 3 kelompok itu. Yang keren pakaiannya, jubah yang panjang-panjang, yang hebat-hebat. Tapi tokoh-tokoh gereja yang luar biasa, berwibawa kelihatan. Jadi selama gereja tidak berani didatangi oleh orang-orang jahat itu, kita belum gereja dan bukan gereja. Saudara lihat kasih pencipta alam semesta kepada manusia di dunia. Betul tidak? Yohanes 3:16. Hafal bukan? Hafal tidak? Kalau saudara nggak pernah hafal Yohanes 3:16, saudara belum Kristen. Loh kenapa? Nah, bukan Yohanes 3:16, Pak. Itu Yohanes 14 ayat 6. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Nah, kalau saudara nggak hafal itu berarti kita belum Kristen. Karena ayat itu buat kita Kristen. Betul? Nah, sekarang menurut saudara, Yohanes 3:16 sudah terjadi atau belum? Belum. Bayangkan, sudah 2000 tahun. Setengah dari penduduk dunia ini belum tahu Yesus. Belum tahu dan belum dengar itu beda. Belum tahu. Yang sudah dengar juga sekian, belum banyak. Mengapa? Karena gereja gagal. Jadi harusnya gereja menyatakan itu kepada dunia. Saudara, saya kagum pada Lukas 15. Lihat ayat 2. Ketika Yesus duduk makan dan menerima orang-orang berdosa, para pemungut cukai, siapa yang mengkritik? Ayat 2, baca. Farisi lagi. Nah itu dia, ahli Taurat. Ngomong apa dalam hati? Dalam hati loh. Betul, dalam hati atau ngomong? Dalam hati. Apa yang mereka katakan? Mencibir. Kalau kita dramakan, masa dia nggak tahu siapa orang-orang itu? Dengan angkuh sekali seperti itu ngomong. Dan Yesus tahu nggak waktu dia ngomongin? Tahu. Nanti saudara baca di Lukas pasal 7, mulai ayat 36. Ada kisah yang luar biasa. Malam itu Tuhan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi namanya Simon. Masih ingat? Itu datang siapa? Seorang perempuan yang, kalau kita baca terkenal saja keren, terkenal saja. Tapi tunggu dulu, terkenal apanya? Nah itu dia. Terkenal karena dosanya. Saya bayangkan begini. Sebelum perempuan itu masuk ke rumah orang Farisi, coba peragakan. Maka itu minta Roh Kudus. Kalau saudara baca Alkitab, pakai logika anak-anak. Jangan pakai logika teolog. Sungguh saya berkata ini. Maaf ya, saya ngomongin. Mengapa kalau saya nerangkan Alkitab? Maaf ya saudara, itu gampang orang mengerti. Karena saya pakai logika anak-anak. Jangan pakai teologi mengkhotbahkan Alkitab, yang dengar pusing. Karena kalau teologi, yang dengar itu pasti mikir terus. Alisnya gandeng. Itu khotbah apa ya? Kenapa begitu? Karena logika. Nah, jadi kalau Alkitab dikhotbahkan pakai logika, semuanya berpikir. Jadi ahli pikir yang hebat. Tidak salah. Tapi yang masalah, Alkitab ini nggak bisa diterima dengan logika. Diterima dengan hati. Betul? Lihat kalau anak-anak belajar apa-apa, nggak bisa pakai logika, belum punya. Tapi apa yang dikatakan orang tuanya dengan hati, anak-anak terima. Nah waktu saya membaca Alkitab pakai logika anak-anak, saya kagum. Coba lihat ini. Mungkinkah perempuan itu lalu dengar kabar, oh ada Yesus, sudah lama gue ingin jumpa dia, langsung aja dia nyelonong masuk? Mungkin tidak. Rumah orang Farisi, nggak mungkin. Jadi bayangan saya, dia itu mundar mandir sekian kali di depan rumah orang Farisi. Aku masuk atau tidak? Aku masuk atau tidak? Aku masuk atau tidak? Saya, Alkitab tidak menuliskan siapa perempuan itu. Tapi semua kita percaya. Perempuan itu pasti adalah perempuan yang di Yohanes 8. Masih ingat kita Yohanes 8? Ketika pagi-pagi para imam-imam menemukan orang berzina, terus perempuannya diseret, kejam saudara, diseret dikatakan, dan dibuang di depan Yesus.
Lalu mereka dengan arogan bertanya, "Hei Yesus, menurut hukum Musa harus dirajam batu sampai mati. Karena ketahuan kami dia berzina." Saya ingat khotbahnya Dr. Stephen Tong tahun 76 yang lalu, saudara. Waktu itu dia belum doktor. Pak Tong, dia khotbah di Pekan Mahasiswa. Saya masih ingat hadir itu. Dia berkata gini, Pak Tong berkata, kalau imam-imam itu bisa nangkap berzina, kan mana lakinya, kok cuma perempuannya saja? Jangan-jangan lakinya imamnya sendiri kan? Itu kata Pak Tong, lu betul enggak? Kan dikatakan menangkap basah, berarti 2 orang dong. Mana lakinya ini? Oke, kita lihat itu. Saya lanjutkan. Ini menarik sekali, makanya itu. Nah, itulah tokoh-tokoh agama. Wah, seringkali merasa sok untuk pintar ngadili orang. Menurut kamu bagaimana? Jebakan itu bukan? Ayo, itu dilema mau jawab apa? Kalau Yesus berkata, lakukan hukum Musa, lempari dengan batu, pasti dibantah. Katanya datang dengan kasih. Kenapa suruh hukum orang? Kalau Tuhan Yesus berkata, jangan dihukum. Pezina juga kamu. Kenapa ngelindungi orang berzina? Serba salah. Saudara lihat jawaban Tuhan Yesus, masih ingat? Dia langsung tunduk melukis di tanah. Kalimatnya luar biasa. Barang siapa yang merasa tidak berdosa, lemparkan batu pertama kali. Mati mereka. Enggak tahu bisa jawab lagi. Mati. Betul enggak? Nah, gereja harusnya seperti itu kita kepada masyarakat ini. Amin. Dengan kasih dan wibawa dan hikmat dari Roh Kudus, kita mengurus masalah masyarakat ini. Tunjukkan Dia memang Maha Kuasa, memang Tuhan. Tapi jangan lupa, dia seorang ayah. Akhirnya perempuan memutuskan, aku masuk. Apapun risikonya. Dia sudah memikir risikonya. Diusir, dimaki, ditendang keluar oleh Simon orang Farisi. Karena orang Farisi kepada orang berzina, orang pemungut cukai, luar biasa. Maka itu ketika Yesus duduk makan bersama mereka, yang gerutu ya orang-orang itu. Masa dia nggak tahu siapa orang ini? Lihat ayat 30 berapa? Teruskan. 39. Betul? Simon bagaimana? Iya, dalam hati bukan? Nah, kalau memang dia Tuhan, pasti dia tahu dong siapa orang itu. Ia berkata dalam hatinya. Itu yang saya mau katakan. Apa bedanya menggerutu? Kalau tadi orang Farisi di Lukas 14 gerutu. Kalau gerutu kan dengar begitu bukan? Kalau dalam hati dengar tidak? Enggak. Nah, Simon pikir Tuhan Yesus nggak tahu, nggak dengar. Lah ini logika anak-anak waktu saya ngajar anak-anak. Anak-anak harus tahu. Jangan lagi ngomong dalam hati. Tuhan itu kita mau kentut, belum kentut, dia sudah tahu. Amin kan, cepat. Nah itu Tuhan kita. Apalagi cuma ngomong dalam hati. Tahu dia. Nah di teologi nggak ada pengajaran seperti ini. Ini cuma ada di logika anak-anak. Saudara lihat, dalam hati saja bisa didengar oleh Tuhan. Setelah Simon ngomong dalam hati, dan perempuan itu sudah selesai menangis, sudah selesai menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, Yesus ngomong, Simon, aku mau ngomong sesuatu kepada kamu. Gereja lakukan cara-cara ini. Baik guru, apa yang Tuhan mau katakan? Wah, Simon berbunga-bunga karena dia ngomong. Ternyata ditemplak habis-habisan. Kalau ada, aku mau ngomong gini Simon, kalau ada 2 orang punya hutang, ya, yang satu 50 miliar, yang satu cuma 50.000 rupiah. Dua-dua nggak bisa bayar. Lalu pemilik uang membebaskan. Menurut kamu Simon, mana yang paling berterima kasih? Ya dengan arogan Simon jawab, ya yang 50 miliar Tuhan. Betul katamu. Ayat berapa ada kata itu? Betul katamu. Lanjutkan ayat 40. Ada nggak kata itu? 4 berapa? 40 ya. Coba. 43. Jadi Simon merasa orang hebat. Utang cuma sedikit. Perempuan itu utangnya banyak. Mari kita kembali ke peristiwa yang benar. Ayo, kalau saudara jadi perempuan itu, mau dikeroyok, ingat tuh. Bukan dilempari roti, saudara. Dilempari batu, ingat. Tuhan Yesus ngomong satu kata saja. Lakukan. Habis dia. Gemetar gak? Mau mati di situ. Mau dieksekusi. Akhirnya dia bebas. Setelah Tuhan gak mendengar suara yang lain. Dia cuma mendengar suara nafasnya
Dan nafas perempuan itu baru tulis mengangkat kepalanya.